Oke, selamat datang di Ship State, yaitu channel yang bahas tentang dunia perkapalan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang Maxuf Motion. Hari ini kita akan menganalisa skipping dengan Maxuf Motion dan dengan metode strip teori. Jadi apa itu metode strip teori? Kita akan pelajarinya lebih lanjut, dan bagaimana kita menganalisa skipping untuk gelombang, untuk analisa RAU atau gelombang reguler, dan analisa spektra untuk gelombang acak. Yang pertama di sini kita akan mengimpor model, jadi harus ada model maksudnya, harus maksud, tidak boleh yang lain. Jadi kalau pernah menggunakan atau menggunakan software seperti SolidBlock atau Rhino atau DevShip, itu harus di-convert dulu ke format MSD atau Maxuf Taylor. Nah, di sini kita akan mengimport modelnya dengan cara file, open, kemudian kita import desain. Dan untuk analisa tipenya kita pilih strip teori untuk analisa pertama kita. Kemudian di sini kita men-setting untuk zero trim, artinya kapalnya tidak trim. Tapi untuk teman-teman yang ingin istilahnya membuat skenario dia memiliki syarat depan dan syarat belakang yang berbeda, itu zero trimnya bisa dihilangkan. Tapi di sini kita anggap dia itu kapalnya tidak trim, jadi syaratnya hanya satu. Kemudian untuk visual di sini untuk mengukur berapa sih luasan dan volume kapal yang tercelup air gitu. Jadi ini penting untuk proses perhitungan skippingnya. Nah, di sini ada number of mapped section. Nah, di sini adalah jumlah pembagian sectionnya. Mau dibagi berapa sih jumlahnya? Jadi semakin banyak maka hasilnya akan semakin akurat. Tapi selain itu proses perhitungannya akan semakin lama. Kemudian yang bawahnya ini ada maximum number of mapping term. Di sini untuk istilahnya mendetailkan. Jadi kalau jumlahnya semakin besar, misalnya 5 atau 7 atau bahkan 10, maka dia akan istilahnya akan lebih presisi terhadap bentuk kapalnya gitu. Nah, di sini untuk nama-nama surface-nya. Jadi kalau pengen dihitung harus dicentang. Nah, ini adalah hasil dari tadi number of mapped section. Jadi bentuknya seperti station. Tapi ini hasil dari mesul hal, bukan dari itu design grid, bukan dari design grid, beda dong. Jadi warnanya hijau seperti ini. Jadi ini kalau di total ada jumlahnya ada 41. Jadi tergantung ini jumlahnya ini. Kalau ini kan 41, maka yang tergenerate di sini ada 41 section. Kemudian mesh distribution. Nah, ini sudah otomatis untuk roll giration, pitch giration, kemudian yaw giratius. Ini sudah terhitung atau tergenerate. Nah, yang perlu diganti biasanya adalah VCG atau titik berat secara vertikal. Nah, ini bisa, kalau di sini secara defaultnya adalah VCG ini akan sama dengan syarat kapal. Kalau secara defaultnya akan sama dengan syarat kapal. Tapi kalau teman-teman bisa atau mempunyai data tentang titik berat vertikalnya, bisa diganti. Nah, untuk masanya ini mengikuti dengan
bedanya massa jenis air lautnya dan syarat airnya. Kemudian ada damping faktor. Damping faktor ini adalah istilahnya redaman atau peredam pada kapal secara sumbu X atau gerakan rolling. Jadi kalau dia tidak memiliki fins atau sirip atau skeks, dia nilainya 0,075. Tapi kalau dia memiliki sirip, dia nilainya 0,01 gitu. Jadi kalau di sini kan tidak memiliki fins, berarti kita ambil nilai 0,075. Kemudian di sini ada inputan dari speed, heatings, dan spektra. Speed ini adalah input dari kecepatan untuk variasi kecepatan. Nah, teman-teman bisa menginput atau mau divariasikan berapa sih. Kalau di sini kita variasikan 2 saja. Kemudian untuk input gelombang ini juga terserah, tapi kita coba 3 saja. Sudutnya 180, 90, dan 0 sesuai dengan namanya. Tapi kalau teman-teman pengen mengatur atau men-setting dengan sudut yang berbeda juga boleh, juga bisa. Mau menambah jumlah variasinya juga bisa. Kemudian untuk spektra di sini untuk analisa gelombang acak. Untuk tipenya bisa pakai Jones Swap, itu yang sering dipakai. Itu ada tipe Jones Swap. Kemudian Charles Higgs, ini adalah tinggi gelombang. Jadi tinggi gelombangnya ada 2 meter. Kemudian ada model periode, average periode, dan zero crossing. Yang kita ganti di sini adalah yang tengah, yaitu periode rata-rata. Kita ambil 15,011 detik gitu. Kemudian di sini ada result. Untuk resultnya itu ada grafik sama tabel seperti ini. Tabel nilainya ada banyak, cuman ini ada 26 kurang lebih, tapi yang akan kita ambil nilainya adalah yang ini, nomor 18 sampai ke bawah. Nilai motion, kemudian nilai velocity dan akselerasi. Ini yang nantinya akan akan dibuat untuk analisa. Untuk yang atas ini itu adalah tidak terlalu diperhatikan, itu adalah data dari tadi yang sudah diinput. Yang penting ini ada yang ini, nilai motion, velocity, dan akselerasi dari heave, roll, kemudian pitch. Ini ada nilainya, degree kuadrat untuk motionnya, kemudian roll velocity-nya ada radian per second kuadrat, kemudian untuk roll velocity, kemudian ini ada roll akselerasinya radian per second kuadrat, seperti itu. Kemudian kita langsung ke softwarenya, kita input modelnya. Nah, ini kita pilih model teman-teman yang mau dianalisa seperti ini. Nah, yang langkah selanjutnya kita tentukan tipe analisanya. Di sini kita pilih strip teori. Kemudian untuk draftnya kita pilih zero trim, kemudian kita pilih 3 meter. Kemudian untuk measure hull, nah ini kita numbernya 41. Nah ini kita pilih 5 supaya hasilnya lebih mendekati, atau kita coba 3 dulu. Kita klik OK, maka dia akan mengenerate. Kalau pengen tahu hasilnya apakah smooth seperti ini, nah kita coba ubah menjadi 5, maka kita akan melihat hasil yang lebih detail. Nah, dia akan lebih mendekati bentuk kapalnya seperti ini. Oke, mungkin teman-teman bisa dipahami. Nah, untuk
Nah, ini adalah kalau dihitung dari sini sampai sini itu adalah 41 sesuai dengan jumlah section yang direncanakan. Kemudian apalagi? Kemudian mass distribution ini ada sudah otomatis. Kemudian VCG yang bisa kita ganti adalah VCG ini bisa diganti sesuai dengan perhitungan titik beratnya. Kemudian frekuensi range ini defaultnya 91, jadi jumlah range dari frekuensinya. Namun kalau pengen dibuat lebih sedikit juga bisa. Frekuensi range sini, nah ini adalah frekuensi range, jadi jumlah banyaknya tabel. Kemudian kalau sudah, kita perlu menginput speednya atau kecepatannya. Kita masukkan dua kecepatan 0 dan kecepatan 10 knot, atau mungkin teman-teman bisa mengatur sendiri lah. Kemudian untuk sudutnya kurang 1 ya, atau following C. Kemudian, nah ini untuk kedua ini bisa digunakan untuk analisa RAU atau analisa gelombang reguler. Namun kalau pengen menganalisa spektra, kita bisa menginput ini. Nah, kita coba analisa RAU dulu. Ya, mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 5 menitan atau 10 menitan, tergantung itu ketelitiannya. Jadi semakin teliti maka waktu runningnya akan semakin lama, seperti itu. Oke, untuk perhitungannya sudah selesai. Ini tadi adalah perhitungan dari RAO. Nah, di sini kita bisa lihat grafik RAO-nya seperti ini. Ini untuk kecepatan 0. Kita coba untuk kecepatan 10 knot. Nah, ini akan berubah. Kemudian kita coba lihat untuk arah gelombang dari samping atau BMC. Nah, ini yang tertinggi adalah gerakan rollnya, karena dia arah gelombangnya dari samping. Kalau dari depan, nah ini yang paling tinggi adalah gerakan if. Sedangkan untuk gerakan rollnya itu di bawah, di paling bawah, nggak kelihatan. Oke. Nah, kemudian untuk tabelnya, tabel RAO-nya di sini. Ini ada beberapa hasilnya, nanti bisa di copy. Tabelnya ini bisa di copy, kemudian di paste di Excel untuk perhitungan lanjutan. Untuk apa itu? Untuk perhitungan batasan tinggi gelombang. Apakah kapal itu memenuhi untuk beroperasi di tinggi gelombang tersebut. Nah, nanti akan diolah di Excel. Namun untuk saat ini kita masih bermain di softwarenya Maxup dulu. Nah, ini untuk summary-nya ini masih kosong karena kita belum menjalankan perhitungan spektra atau gelombang acak. Nah, untuk spektra ini kita perlu setting ini spektranya. Nah, untuk tipenya di sini terserah, biasanya di sini pakai Jones swap ya. Itu sebenarnya bisa pakai parameter lainnya. Biasanya yang paling sering pakai Jones swap. Kemudian untuk tinggi gelombangnya ini kalau di PPT itu tinggi gelombangnya 2 meter. Kemudian untuk periode rata-ratanya
15. Ini kita ganti 2 meter, ini 15. Seperti ini. Kalau sudah, kita bisa langsung jalankan analisa spektra, atau bisa pakai soft skipping. Bedanya soft skipping ini langsung menganalisa RAU dan spektra, tapi kita coba analisa satu-satu. Yang pertama tadi RAU, kemudian yang kedua adalah spektra. Nah, spektra ini cukup singkat. Ini akan muncul nilainya untuk roll, pitch, dan heave, untuk gerakan motionnya, kemudian untuk velocity dan akselerasi. Nah, nilai ini nantinya juga bisa di copy. Biasanya yang dipakai adalah nilai ini. Oke, sampai sini. Oke. Mungkin itu aja sih. Nanti bisa diolah lebih lanjut di Excel-nya. Nanti akan dibuatkan video selanjutnya. Untuk spektra, sebenarnya untuk spektra ini bisa lebih dari satu. Nah, ini kita coba satu aja. Untuk arah gelombangnya bisa diatur. Oke. Mungkin itu untuk tutorial analisa skipping dengan masuk motion untuk metode strip teori. Oke. Sekian dulu. Kalau ada pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar, bagikan ke teman-temannya, like jika suka, dan terima kasih. Sekian dulu.